Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atsnam Dayani, kelas PAUD 5B. Di sini saya akan bercerita tentang Bayu dan para kurcaci. Pada suatu desa, hiduplah sekeluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di rumah yang hampir roboh. Keluarga ini adalah ibu tunggal dan memiliki 2 putra. Putra pertama bernama Leo dan putri kedua yaitu Bayu. Pada suatu hari, Bayu dan Leo sedang asik bermain di halaman rumah. Tiba-tiba ibu mereka memanggil mereka dan mereka menyamari ibunya. Sampai di sana, ibu mereka menyuruh mereka untuk mengambil kayu bakar di hutan. Nah, pada saat itu, Leo menolak untuk pergi mengambil kayu bersama Bayu. Sehingga pada saat itu, ibunya berkata, "Tidak, kamu harus ikut bersama Bayu, karena di hutan sangat berbahaya." Namun Leo tetap menolaknya, sehingga Bayu berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa sendiri ke sana. Saya juga sudah besar. Saya bisa menjaga diri saya sendiri." Lalu ibu mereka berkata, "Baiklah, namun kau harus tetap hati-hati." Beberapa saat kemudian, Bayu berangkat ke hutan dengan sendirinya. Namun, sudah banyak pohon yang ia kumpulkan, kayu yang ia kumpulkan. Ia istirahat sejenak. Ia melihat sekeliling hutan itu. Tiba-tiba ia melihat satu pohon yang sangat sudah kering, dan dia ingin menebang pohon itu. Jadi ia menghampiri pohon itu. Dan setelah ia mau menebang pohon itu, tiba-tiba ular muncul di depannya. Dan Bayu langsung lari ketakutan dan ia lari untuk menghindari ular tersebut. Dan ia juga mengusir ular tersebut sehingga ular tersebut pergi dari bawah pohon itu. Karena ia sudah capek, ia istirahat sejenak. Dan ia pun melanjutkan lagi untuk menebang pohon tersebut. Setelah pohon itu tumbang, ia mulai memotong ranting-rantingnya. Setelah ia memotong-motong rantingnya, tiba-tiba seekor ular lain pun datang dan langsung menggigit kakinya. Sehingga Bayu terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Sehingga merasa kesakitan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. Namun karena ia berada di tengah hutan, sehingga ia tak ada seorang pun yang mendengarkan teriakannya dan yang bisa menolongnya. Ia pun sudah merasa capek dan kekuatannya pun sudah berkurang, sehingga ia pingsan di tempat tersebut. Tiba-tiba ada beberapa kurcaci yang datang dan melihatnya. Ia menolong Bayu dan membawa Bayu ke tempat mereka. Pada saat Bayu terbangun, Bayu heran, "Mengapa aku berada di sini? Di mana aku?" Bayu pun berdiri dan berkeliling melihat seisi rumah tersebut. Ia heran. Dia berkata dalam hati, "Di mana aku? Apakah ini? Mengapa begitu banyak kebutuhan dan perhiasan di sini? Di mana aku?" Dia terus keliling melihat seisi rumah. Tiba-tiba ia melihat para kurcaci di dapur sedang memasak dan membersihkan semua ruangan itu. Ia pun menghampiri para kurcaci itu dan berkata pada kurcaci,
"Siapa kalian? Mengapa aku bisa ada di sini?" Kurcaci pun terdiam, dan salah satu kurcaci menjawab, kami para kurcaci yang menolongmu di hutan saat kamu pingsan. Kami jalan-jalan di tengah hutan, namun kami menemuimu terpapar di sana, dan kami melihat ada gigitan ular. Jadi kami membawamu ke tempat ini." Bayu pun berterima kasih kepada para kurcaci ini. Dan disitulah Bayu tinggal bersama para kurcaci satu malam. Mereka sedang bermain dan makan bersama. Dan di rumahnya ibunya khawatir karena Bayu belum pulang, sehingga ibunya menyuruh Leo untuk menyusul Bayu. Bayu pun bergegas untuk mencari Bayu. Leo pun berteriak memanggil nama Bayu. "Bayu, Bayu, di mana engkau?" Tapi namun tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga Bayu pun kembali ke rumahnya. Namun ibunya bersedih karena Leo tidak membawa Bayu. Tapi Leo berjanji kepada ibunya bahwa, "Saya berjanji besok saya akan mencarinya lagi. Jadi istirahatlah." Ibunya berkata, "Baiklah, tapi kamu harus berjanji untuk mencarinya kembali besok pagi." Besok paginya, Leo pun pergi mencari Bayu. Bayu berteriak lagi, memanggil nama Bayu. Sementara Bayu bersama kurcaci sedang sarapan dan asik mengobrol. Dan di sini Bayu pun pamit pada para kurcaci untuk kembali ke rumahnya. Dan setelah itu Bayu akan berangkat, namun para kurcaci berkata, "Biarkan kami mengantarmu sampai di tempat kami menemukanmu." Bayu pun berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo segera kita pergi." Tapi para kurcaci pun berkata lagi, "Sebelum kita pergi, ambillah sesuatu yang ingin kamu bawa dari rumah ini, yang kamu butuhkan." Bayu pun mengambil beberapa makanan, perhiasan, dan emas untuk dibawanya. Kemudian mereka kembali ke hutan tempat di mana Bayu mereka ditemukan. Sampai di sana, para kurcaci pun langsung pamit dan meninggalkan Bayu sendiri. Bayu pun berterima kasih kepada para kurcaci tersebut. Setelah itu, Bayu berteriak lagi. Sementara itu, Leo berteriak lagi memanggil nama Bayu. "Bayu, Bayu, di mana engkau?" Beberapa saat setelah Leo berteriak sambil berjalan, Bayu sudah mendengar suara Leo. Bayu pun menyaut panggilan Leo. "Leo, aku di sini." Beberapa saat kemudian mereka sudah bertemu. Namun Leo heran melihat Bayu sudah memakai baju yang bagus dan membawa begitu banyak barang. Leo bertanya kepada Bayu, Dari mana engkau mendapatkan barang yang engkau bawa?" Namun Bayu menjawab, "Nanti aku ceritakan, lebih baik kita pulang dulu, di sini berbahaya." Mereka pun bertemu kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ibunya melihat mereka. Ibunya bahagia karena Bayu sudah kembali. Namun ia kaget melihat mereka membawa banyak barang. Ibunya berkata, "Dari mana kalian? Mengapa begitu banyak barang yang kalian bawa? Dari mana kalian mendapatkan itu?"
Leo menjawab, "Ini adalah barang yang dibawa oleh Bayu, Bu. Aku juga tidak tahu di mana ia mendapatkannya." Bayu pun menjawab, "Barang ini aku dapatkan dari rumah para kurcaci di hutan." Setelah itu, Bayu menceritakan semua yang ia alami di hutan. Dan mereka pun menerimanya. Beberapa saat kemudian, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka sudah menjadi kaya. Setelah pulangnya Bayu dari hutan, mereka menjadi keluarga yang sangat kaya dan dermawan, sehingga warga di sekitarnya sangat menyukai keluarga mereka. Hidup mereka begitu bahagia. Itulah cerita Bayu dan para kurcaci. Hikmah yang dapat dari cerita tersebut yaitu ketika kita rajin dan selalu berusaha, kita pasti akan mendapatkannya. Karena ketika usaha itu tidak mungkin menghasilkan yang sia-sia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.